Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi my friend. Dan untuk mengawali hari kalian tentu dengan semangat yang bertubi-tubi, semangat positif ya. Harus diberikan asupan-asupan dari berita-berita klub kesayangan kalian semua. Dan hari ini gue ingin tentunya menyapa dulu dan shout out untuk komunitas my friend yang semakin solid dan semakin berkembang. Dari berbagai macam profesi di kolom komentar antara lain ada analis sekuritas. Nah ini buat yang main-main saham nih dan investasi nih, ada analis sekuritas penting ya. Kemudian juga ada pengrajin tas pandan. Nah ini dari sisi ekonomi kreatif dan juga UMKM kita harus support nih teman-teman ya. Pengrajin tas pandan. Dan terakhir penting sekali nih untuk menjadi kunci dari halalnya ya hubungan kalian adalah penghulu. Ada juga ternyata penghulu yang nonton kita my friend ya. Dan untuk my friend yang memang pekerjaannya adalah seorang penghulu ya profesinya. Masa ada bau-bau aneh pada saat ijab kabul? Kan nggak mungkin. Makanya kalian yang berprofesi sebagai penghulu wajib pakai Rexona Men Ice Cool ya. Yang tentunya memiliki teknologi amino aktif memberikan proteksi 3 kali lebih hebat dan lebih nice dream dan lebih top ya untuk tentunya melawan keringat, bau badan dan juga noda di baju kalian. Dan ini sangat cocok untuk kawan-kawan semua yang sering beraktivitas di luar ruangan, berkeringat berlebih dan tentunya sering berolahraga. Itu dia W Rexona untuk membuat konten ini tetap free, bisa dinikmati secara gratis oleh seluruh komunitas my friends ya. Dan kita memulai dulu tentunya hari ini dengan sebuah update dari Manchester United yang baru saja bermain tadi malam ya. Dan ini menjadi sekaligus debutnya Darren Fletcher sebagai caretaker United. Dan sayangnya MU harus ditahan imbang 2-2 oleh Burnley di debut dari seorang Darren Fletcher. Dan ini beberapa perubahan dilakukan oleh Darren Fletcher dan sekaligus mengkonfirmasi jika dia adalah company man atau yes man ya. Karena langsung perubahan yang diinginkan oleh Jason Wilcox diaplikasikan pada saat debutnya dengan merubah formasi menjadi 4 back sebagai basis ya, 4-2-3-1 dan meninggalkan ya legacy dari Ruben Amorim yang terus memaksakan formasi 3-4-3 ya. Dan ada beberapa hal yang menarik antara lain Bruno dipaksa kembali lebih cepat dari cedera hamstrings yang dia peroleh setelah cedera 17 hari yang lalu saat melawan Aston Villa. Dan itu sekaligus memberikan inspirasi bagi United agar lini serang atau progressive passing di final third itu lebih mematikan. Dan sayangnya Aiden Heaven kembali harus tidak beruntung karena mencetak gol bunuh diri saat mencoba meredam ya crossing atau umpan silang yang dilepaskan oleh pemain Burnley. Dan Fletcher juga merubah taktik di babak kedua dengan memainkan Bruno di sisi kanan dan akhirnya mampu sempat kembali unggul 2-1 dari sisi perubahan. Kita lihat dulu statistik dari kedua pertandingan ini di mana United lebih mendominasi secara dominan dengan 65% penguasaan bola. Namun Burnley ini ada 2 peluang, 2 gol. Kurang lebih seperti itu karena expected goals-nya hanya 0,2 berbanding United yang 2,2 expected goals saja. Ini jauh sekali teman-teman ya. Sayang sekali United tidak cukup decisive dalam penyelesaian akhir. Beberapa kali ada clearance bahkan yang dilakukan oleh Burnley di garis batas gawang. Itu terbukti dengan 30 tembakan yang dilepaskan oleh Manchester United berbanding hanya 7 yang dilepaskan oleh Burnley ya. Perubahan formasi tidak serta membuat United langsung gacor, bahkan kita seperti seolah-olah diingatkan ya. Kenapa formasi 4-2-3-1 ini tidak bekerja dengan baik seperti ketika United dipasang atau dipegang oleh Erik ten Hag ya. Ada permasalahan serius dari sisi defensif yang terekspos ya saat United menggunakan formasi ini, terutama dengan cara off the ball movement yang dilakukan oleh Burnley, terutama memasuki sisi kanan dari pertahanan Manchester United. Dan
Salah satu takeaways-nya juga adalah penampilan menjanjikan dari pemain jebolan Academy United itu adalah Shea Lacy yang tembakannya sempat mengenai mistar gawang dan nyaris membawa United menang di menit-menit terakhir ketika skor sama kuat 2-2. Dan kalau ada takeaways dari laga ini, tentunya yang harus kita petik itu adalah akhirnya Benjamin Sesko mencetak brace. Ini dia my friend ya. Kita tahu terakhir kali Sesko itu mencetak gol adalah pada tanggal 26 Oktober ya. Sudah lama sekali. Dan total gol yang sudah dia ciptakan itu baru 2 gol. Bahkan lawan Grimsby Town aja dia frustrasi nggak bisa cetak gol. Dan 2 laga terakhir terlihat sekali bagaimana Sesko ini itu low on confidence. Jadi rasa kepercayaan dirinya itu terlihat sekali tidak berada dalam performa terbaik ya. Dan biasanya untuk seorang striker yang sedang low on confidence, akhirnya saat menghadapi situasi 1-1 dengan kiper itu menjadi tidak percaya diri dan akhirnya penyelesaian akhirnya kerap sekali gagal. Dan obatnya cuma satu, gol. Mau itu jadi jatuh dari langit, mau itu gol keberuntungan, tapi itulah yang akan membuat kepercayaan dirinya perlahan-lahan tumbuh teman-teman. Dan itu yang terjadi di laga ini, dan 2 penyelesaian yang dilakukan oleh Sesko itu sangat-sangat outstanding ya. Dan it's a numbers game ya. Ini soal striker ini hanyalah soal angka ya, dari berapa banyak peluang, kan nggak mungkin semuanya miss, ujung-ujungnya pasti ada yang masuk dan itu yang akhirnya tercipta di laga ini karena ada beberapa faktor. Satu adalah supply bola kepada Sesko juga akhirnya semakin banyak dan semakin rutin, berbeda sekali dari awal-awal dia bergabung ke United atau ketika Rasmus Højlund masih memimpin lini serang United. Supply-nya jarang sekali dan terlihat ketika lawan Burnley supply-nya jauh lebih banyak, mau itu dari Dorgu, Bruno, Casemiro, bahkan ada beberapa peluang dari crossing header yang sebenarnya itu sangat-sangat baik secara eksekusi dari Sesko, tapi karena performa Dubravka yang emang bagus juga mampu menepis sundulan Sesko. Dan tapi 2 penyelesaiannya itu menurut gue cukup bagus dan itu membuat Sesko ini kelihatan kenapa dia dibeli ya. Kita lihat dulu pergerakan dari Sesko kontra Burnley. Ini ada beberapa progresif pergerakan yang dia buat ya. Total carries forwardnya tuh ada 7 kali, kemudian juga dia juga berkontribusi ke defense walaupun di awal pertandingan sempat kehilangan bola beberapa kali, tapi bagaimana akhirnya keberadaan seorang Bruno Fernandes membuat dia tuh bermain lebih tenang dan distribusi akhirnya selalu datang dan terbukti gol keduanya tercipta dengan cara through pass dan finishing yang sangat presisi ya. Dan ini gue selalu mengcompare dan menganalogikan 2 gol dari Sesko ini layaknya orthodox striker. Orthodox striker itu teman-teman, dia bisa nggak pegang bola 90 menit, tapi menit 91 dapat bola dan itu langsung dikonversi. Dan itu yang gue lihat grew in confidence at least di laga kontra Burnley itu mulai kelihatan di Sesko ya. Kalau ada pergerakan yang mirip-mirip dulu itu mungkin David Trezeguet. Kalau kalian tahu permainan David Trezeguet, dalam build up dia nggak ikut banyak berpartisipasi teman-teman. Tapi begitu bolanya sampai ya, itu berapa peluang yang dia dapat jarang sekali dia bisa miss. Perumpamaan juga bisa kita lihatkan dengan sosok seperti Filippo Inzaghi yang jarang sekali terlibat dalam build up ya dan membangun serangan, tapi ketika memang dia bisa break up play dan langsung menyerang ruang, itu bisa serta-merta langsung saat peluang terjadi bisa mencetak gol. Dan ini bisa menjadi sosok yang mirip Sesko ini di United. Jadi jangan hanya dilihat dari kontribusi defense-nya dia mungkin atau bagaimana dia membantu link up play atau nahan bola, tapi ketika peluang akhirnya datang ke kakinya, berapa banyak conversion bisa terjadi ya. Itu yang kita lihat perkembangan dari Sesko. Semoga ini menjadi tren positif dan membuat kepercayaan dirinya tetap tumbuh dan bisa kembali mencetak gol di laga-laga berikutnya, karena balik lagi striker is all about goal untuk bisa build up confidence-nya dia. Dan itu juga disampaikan oleh sang caretaker ya, Darren Fletcher setelah pertandingan. Dia bilang ini bukti di musim ini kenapa kami sering kebobolan gol mudah. Ada elemen perubahan taktik ketika Anda merubah formasi 5 back. Anda harus bertahan sebagai sebuah tim dimulai dari depan, tengah, dan kami harus menyerang sebagai sebuah tim dan kami juga harus bertahan sebagai sebuah tim. Ini statement terkait perubahan formasi yang akhirnya membuat United sedikit rapuh dari sisi defensif ya.
Itu alasannya kenapa Ruben Amorim kekeh dengan 3-4-3 karena mereka bertahan dengan 5 orang gitu, dan saat itu dirubah menjadi 4-2-3-1, ada transition play yang tidak sempurna dan dimanfaatkan oleh Burnley lewat beberapa pergerakan tanpa bola dan akhirnya menipu beberapa fullback dari United, kurang lebih seperti itu. Dan ini digarisbawahi oleh Fletcher jika mereka harus bertahan sebagai sebuah unit dan menyerang sebagai sebuah unit. Dan sekaligus dia juga mengkonfirmasi jika Darren Fletcher akan tetap memimpin United di akhir pekan nanti saat mereka menghadapi Brighton. Ini terkait juga beberapa pemberitaan yang gue sampaikan di episode sebelumnya, di mana Jason Wilcox dan Omar Bereda tengah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi caretaker United permanen sampai akhir musim ya. Dikonfirmasi oleh Darren Fletcher setelah pertandingan, dia bilang jika mereka, dalam hal ini Jason Wilcox dan Omar Bereda, memberitahu saya jika mereka ingin saya memimpin tim ini di hari Minggu ya. Saya diberikan tugas itu, jadi seluruh fokus dan energi saya akan saya berikan untuk laga tersebut. Itu yang disampaikan oleh Darren Fletcher terkait bagaimana dia menerima tugas ini match by match, karena belum ada kepastian bahwasannya dia akan ditunjuk menjadi caretaker permanen sampai akhir musim nanti ya. Dan ini juga membuat rumor untuk permanen caretaker ini kembali merebak ya. Siapakah sosok, dan rata-rata fans dari Manchester United itu memilih Ole Gunnar Solskjaer ya. Kalian apakah setuju atau tidak? Coba sampaikan di kolom komentar teman-teman. Dan dari Manchester United kita pindah ke Chelsea ya, dimana meskipun ditonton oleh manajer yang baru Liam Rossenior, sayangnya Chelsea harus kalah dari Fulham dengan skor 2-1 ya. Satu lagi kembali catatan kaki kembali terjadi ya. Problem-problem klasik Chelsea itu adalah pendekatan permainan fisik yang terus dilakukan dengan pressing tinggi dan permainan yang cukup keras, akhirnya berbuah untuk disadvantage bagi Chelsea sendiri, di mana akhirnya Cucurella itu di kartu merah di babak pertama dan membuat Chelsea kesulitan meraih poin karena harus bermain dengan 10 pemain ya. Ini adalah kartu merah kelima yang didapatkan Chelsea di Premier League. Itu menunjukkan Chelsea ini punya masalah disiplin teman-teman ya. Kalau sesuatu terus berulang-ulang, itu berarti ada penyakit kronis yang terjadi dan tidak diadres secara serius. Dan di laga ini juga terdengar jelas bagaimana chance dari fans Chelsea yang didengungkan seluruh stadion untuk melakukan protes terhadap owner Chelsea dan pemilik mayoritas saham Chelsea, antara lain Blueco dan juga Clear Lake Capital ya, agar mereka pergi dari klub Chelsea ya. Kita lihat dulu secara khusus statistik dari kedua tim ya. Bermain dengan 10 pemain membuat Chelsea kewalahan secara ball possession, pasti jadi kalah jauh. Dengan expected goals tetap Chelsea lebih baik sebenarnya dengan 1,7 dan total 13 tembakan yang dilepaskan berbanding Fulham ada 15 tembakan ya. Dan protes berlebihan karena kartu merah Cucurella membuat itu juga Enzo, Tosin dan juga Palmer kena kartu kuning teman-teman. Nah ini membuat kenapa gue double down tentang masalah disiplin ya. Gak hanya lu udah bermain dengan 10 pemain, tapi langsung 3 kartu kuning hanya karena protes, ini kan unnecessary. Membuat 3 pemain ini itu walking on a tightrope, berjalan di sebuah tali yang tipis di sampai akhir pertandingan. Karena ya 1 kartu kuning lagi lu bisa kartu merah lagi ya. Dan ini sebenarnya secara khususnya harus segera diselesaikan oleh Chelsea. Nah, kalau ada satu poin positif yang bisa kita petik dari kekalahan Chelsea ini, itu akhirnya Liam Delap mencetak gol perdana di Premier League ya. Dan Chelsea ini juga kesulitan secara tren menghadapi tim-tim yang menerapkan strategi long ball dan juga direct play gitu. Dan ini terlihat saat mereka kesulitan kontra Fulham, kemudian juga kemarin saat melawan Bournemouth ya. Dan saat Bournemouth bahkan lebih parah. Di babak pertama aja Bournemouth ini bisa mencetak 14 tembakan ke arah gawang Chelsea ya. Dan ini yang harus segera diadres oleh Liam Rossenior yang menjanjikan permainan yang agresif, on the front foot, lebih menyerang ya, dan juga lebih menghibur ya. Dan kalau ada
poin positif yang gue sampaikan tadi itu adalah kembali gacornya Liam Delap ya. Dan 200 hari setelah ditransfer dari Ipswich Town ya, Delap akhirnya mencetak gol perdananya di Premier League bagi Chelsea ya. Uniknya ini juga adalah tim yang membuat dia cedera 2 bulan yang lalu, mendapatkan cedera hamstring dan dia harus menepi kurang lebih 2 bulan. Dan gol terakhir yang dicetak oleh Delap ini itu di Cup Competitions ya, dan teranyar itu di Liga Champions sebelum akhirnya bisa memanfaatkan scrimmage di area kotak penalti Fulham dan mencetak gol di laga ini. Dan kita lihat dulu pergerakan dari Delap ya. Ada beberapa, dia kelihatan ada di mana-mana juga membantu defensive phase, karena kan bermain dengan 10 pemain membuat Delap ini jadi lone striker nomor 9 ya, nggak ada yang bantuin dia gitu. Dan dia membuat kurang lebih 18 passing ya, beberapa antaranya di area area pertahanan lawan, dan dia membuat 5 carries forward ya. Dan juga ada 11 aksi defense yang dia lakukan. Jadi dia benar-benar bekerja keras untuk tim. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat secara penampilan Liam Delap ya, Liam Delap sang target man ini mulai membaik sejak Desember ya. Artinya dia bisa mulai menerima bola, menahan bola, kemudian menjadi titik poin untuk link up play dengan para sayap. Tetapi Liam Delap sang finisher itu baru kelihatan kemarin. Jadi selama ini fase build up-nya udah membaik tapi finishingnya jelek. Nah kemarin setelah ditonton oleh Liam Rosenior yang pernah tentunya memanage dia di Hull City, mungkin memberikan ekstra motivasi, ini kayaknya gue akan memainkan peran yang lebih besar bersama Liam Rosenior, dan akhirnya dia mampu mencetak gol lewat scrimmage di depan gawang Chelsea. Dan caretaker Chelsea menyampaikan kalau McFarlane setelah pertandingan dia bilang, Anda bisa lihat bagaimana Delap berjuang keras saat melawan Manchester City. Dia memberikan kami penampilan hebat, link up play, dan bagaimana ia menahan bola sungguh luar biasa. Sulit menjadi nomor 9 sendirian saat bermain dengan 10 pemain, tetapi Anda lihat dia berjuang membuli back-back lawan dan mengontrol para center back lawan dengan baik. Itu yang disampaikan oleh McFarlane, kalian boleh setuju boleh tidak. Berikutnya kita masuk ke City yang juga harus imbang teman-teman ya dengan Brighton dan membuat arguably Arsenal ini lari sendirian sekarang karena gap poinnya sudah terlalu jauh ya. Kalau Arsenal menang dari Liverpool ini bisa di atas 8 poin gapnya dan mungkin akan lebih sulit dikejar ya. Dan ada beberapa catatan yang harus kita lihat dari kegagalan skuad Pep Guardiola mengambil 3 poin dari Brighton. Pertama, City yang sekarang itu kesulitan killing the game ya. Udah beberapa kali pertandingan nih sebenarnya peluang banyak, lawan Chelsea juga peluang banyak. Tapi lagi-lagi offensive department mengecewakan sang manajer ya. Membuang peluang terbuka berkali-kali saat menghadapi Brighton. Dan perbedaan kontras dengan Arsenal ini terlihat jelas di mana Arsenal ini hampir setiap peluang berbahaya bisa dikonversi dan killing the game. Kemudian defensif mereka itu menyelamatkan mereka. Sementara Man City ini tengah krisis defensif ya. Kita lihat statistiknya, meskipun menguasai penguasaan bola 57%, tapi konversinya tuh jelek sekali teman-teman ya. 10 tembakan yang on target cuma 3 ya. Expected goals-nya juga cuma 1,3 ya, berbanding dengan Brighton yang relatif hanya 4 tembakan tapi 3-nya itu langsung on target gitu. Jadi lebih decisive gitu teman-teman. Dan City ini karena kehilangan Ruben Dias, kehilangan Gvardiol, itu memasang duet baru di jantung pertahanan, Kusanov dengan Max Allen yang baru saja dipanggil dari peminjaman Watford ya. Dan sebenarnya Allen ini tampil grogi di awal-awal babak pertama ketika dia harus menghadapi Rutter. Namun pelan-pelan dia mendapatkan kepercayaan diri dan sebenarnya penampilannya nggak jelek dan tektokannya dengan Kusanov juga at least menurut gua cukup oke. Terutama dalam menerapkan high defensive line sebenarnya kan ada coverage area yang sangat luas yang harus mereka tutup ketika mereka kena counter, dan kecepatan dari Kusanov itu sebenarnya sangat suitable dengan gaya main ini. Dan isu ini sebenarnya lebih ke penurunan performa offensive departmentnya Manchester City yang dimana Foden ini awol ya, kemudian Cherki itu
membuang peluang terbuka dan lini depan yang tidak klik seperti biasanya. Itu yang disampaikan juga oleh Pep Guardiola, dia bilang saya sangat senang dengan cara kami bermain. Ya dari sisi permainan tuh tetap bagus, tetap normal, tapi kami melewatkan banyak peluang mencetak gol, kami tidak mencetak gol, itu saja. Kadang kami berhasil, kadang kami gagal, dan kami harus terus mencobanya. Itu yang disampaikan oleh Guardiola, dan mungkin solusinya itu adalah berita yang akan gue sampaikan berikutnya. Jika Antoine Semenyo sudah resmi ke Man City, namun ternyata yang mau dikoreksi adalah tidak dengan mengaktifkan release clause, teman-teman. Jadi sebenarnya ternyata antara City dan Bournemouth ini transfernya itu dicicil. Jadi nilainya mirip-mirip tapi City boleh nyicil. Nah, secara detail City berkomitmen membayar 62,5 juta pound sterling dengan cara installment atau cicilan selama 24 bulan. Jadi ini kebutuhannya mungkin untuk comply dengan financial fair play dan juga dengan PSR gitu. Dan akan ada penambahan 1,5 juta pound sterling dalam bentuk bonus ya. Jika Semenyo mencapai penampilan tertentu, misalnya jumlah gol atau jumlah penampilan atau adanya penghargaan individu. Jadi sebenarnya secara total mahar transfer itu tidak sebesar release clause-nya dia yang merupakan 65 juta pound sterling. Jadi itu mungkin alasan kemarin negosiasinya cukup berjalan alot. Namun tetap saja ini menjadi rekor penjualan tertinggi Bournemouth yang sebelumnya dipegang oleh Dominic Solanke saat Bournemouth menjual Solanke ke Spurs dengan mahar 55 juta pound sterling. Dan bagian dari kesepakatan ini sebenarnya itu membuat City setuju membiarkan Semenyo tampil di tengah pekan kemarin ya, saat akhirnya Bournemouth dengan dramatis bisa comeback melawan Spurs dan Antoine Semenyo mencetak gol penentu kemenangan di injury time sekaligus menutup karir yang indah bagi dia di Bournemouth ya. Sebenarnya ini nggak jamak karena biasanya kalau seorang pemain itu sedang dalam proses negosiasi transfer, itu sebenarnya dia langsung dikeluarkan dari tim dan tidak boleh bermain. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia akan cedera kalau tampil, di mana tim yang ingin membeli sudah mengeluarkan biaya transfer yang begitu mahal. Jadi ini salah satu bagian dari kesepakatan itu adalah secara khusus Bournemouth lewat Iraola meminta Antoine Semenyo tetap bisa tampil di partai tengah pekan kemarin ya. Dan dari transfer Man City sekarang kita terbang ke United States ya, di mana Lionel Messi ya itu ini menginginkan untuk menjadi pemilik klub. Messi mungkin terinspirasi dengan trip gue ke Como guys ya. Setelah melihat kota yang luar biasa, yang indah, infrastruktur sepak bolanya juga bagus. Kemudian kebudayaan bolanya juga meaningful banget dengan berbagai macam histori, fans yang passionate. Di sini akhirnya Messi menyatakan jika dia ingin sekali menjadi pemilik dari sebuah klub ya. Sebenarnya Messi baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di Oktober kemarin sama Inter Miami dan membuat dia akan terus bermain hingga 2028. Itu berarti kan usianya udah di atas 40 tahun ya. Jadi saat ditanya oleh wartawan Messi mau jadi pelatih atau tidak ya. Saat ditanya seperti itu dia menjawab dia lebih preferred untuk menjadi pemilik klub ya. Menjadi pelatih adalah ide yang baik katanya gitu, tapi dia lebih suka dan tertarik untuk menjadi pemilik klub ya. Dengan begitu dia bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak ya, anak-anak muda untuk bisa meraih mimpinya dan menjadi bagian penting dari sebuah project. Ya mungkin ini relate sama ketika dia masih di Newell's Old Boys di mana dia masih muda dan dapat kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Barcelona dan dari situ dia bisa mendapatkan seluruh pencapaian yang sudah dia capai bersama selama karirnya yang panjang. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau gue sih pengennya Messi jadi pemilik ini ya Persepak ya di Payakumbuh. Nah mungkin bisa menjadi partner di situ dengan gue. Oke, nice dream Messi. Selanjutnya kita terbang ke Italia di mana Dusan Vlahovic itu diprediksi bisa sembuh lebih cepat teman-teman ya. Pemulihan cedera dari Dusan Vlahovic pasca operasi ini berjalan dengan baik dan dia tengah menjalani proses recovery di Continessa dengan target bisa kembali ya untuk pertandingan
Derby d'Italia kontra Inter Milan yang akan terjadi di pertengahan Februari. Ini dia. Kemarin kan sebenarnya Jonathan David udah bikin gol, tapi bikin golnya belum terlalu convincing lah. Dan pulihnya Vlahovic ini akhirnya membuat Juventus tidak jadi masuk ke jendela transfer musim dingin untuk mencari striker. Kan awalnya digadang-gadang ada Dovbyk ya, yang sekarang berada di Roma, dan juga beberapa nama lain yang mediocre lah gitu kurang lebih. Karena kan penampilan Luis Openda dan juga Jonathan David ini tidak meyakinkan. Itu sementara Dusan Vlahovic ini masih cedera, dan pemulihan lebih cepat membuat Juventus membatalkan rencana tersebut ya. Sekaligus juga ada update terkait perkembangan transfer dari Federico Chiesa ya. Di mana Gazzetta dello Sport menyampaikan jika petinggi Juventus terus melanjutkan komunikasi dengan erat dengan petinggi Liverpool untuk meminjam Federico Chiesa di bursa transfer Januari. Dan uniknya jawaban dari direktur-direktur Liverpool itu adalah bisa atau tidaknya Chiesa dilepas tergantung kepada masa depan dari Mo Salah, teman-teman ya. Kita semua tahu Salah dan Slot ini sempat bersitegang sebelum sang pemain itu berangkat ke AFCON ya. Dan sekarang Liverpool harus mendecide apakah Salah akan dipertahankan hingga akhir musim atau menjualnya di jendela transfer Januari. Dan itu adalah tentunya pembicaraan dua arah antara Salah dengan klub. Dan ketika itu sudah dikonfirmasi apakah Salah akan bertahan atau dia akan pergi, maka itu baru bisa didecide masa depan dari seorang Federico Chiesa. Dan meskipun nanti dinamikanya masih panjang, Liverpool preferensinya adalah melepas Federico Chiesa secara permanen, sementara Juventus hanya ingin meminjam dengan opsi pembelian. Ya, kurang lebih itu beberapa berita menarik yang bisa kita discuss teman-teman di episode kali ini. Dan besok kita akan bahas hasil Arsenal dan Liverpool, tentunya satu big match yang terjadi di tengah pekan ini. Dan kita akan bahas juga beberapa isu-isu terkini dari transfer di episode berikutnya. Dan gue ingin ngingetin kalian semua untuk jangan lupa selalu mensupport FMS dengan ngeklik likes dan juga tombol hype agar kembali muncul di beranda YouTube. Karena sejak Subathon kemarin pastinya tenggelam gitu kan secara visibility-nya, karena yang terdepan tuh selalu video lagi live teman-teman ya. Dan juga W untuk Rexona yang sudah membuat FMS terus bisa disaksikan secara gratis. And as always my friends, have a lovely day.